Pemirsa, kini kita telah terhubung dengan Jody Anggoro, penyintas COVID-19. Selamat sore, Mas Jody. Sore, Mbak Anissa. Iya, Mas Jody kan sebagai salah satu penyintas COVID-19 ini bisa diceritakan nggak Mas ke pemirsa bagaimana pengalaman Mas hingga akhirnya mengetahui bahwa Mas adalah positif COVID-19? Oke, ceritanya sih singkat aja ya, mungkin pada saat itu 2 minggu yang lalu kira-kira saya melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Saya di Balikpapan kebetulan bekerjanya. Nah, pada saat itu ketika balik dari Jakarta, saya merasakan batuk pilek, biasa aja seperti orang kecapean. Cuma pas Sabtu Minggu saya terus merasa batuk pileknya belum sembuh, sehingga pas pada saat hari Senin ketika saya harus masuk kantor, saya rasa di zaman sekarang ini yang dimana orang batuk aja juga takut ya. Jadi saya periksa ke rumah sakit sebelum masuk ke kantor supaya untuk make sure aja bahwa saya nggak apa-apa gitu. Ternyata pada saat dicek suhu nggak apa-apa, normal, kita tes darah normal. Nah, pada saat ronsen terlihat ada flek kecil di paru-paru. Nah, di situ akhirnya kita swab test dan sekaligus dia menanyakan riwayat perjalanan dan saya bilang saya dari Jakarta Selatan yang waktu itu adalah daerah udah menjadi daerah terjangkit. Oleh sebab itu langsung saya jalankan isolasi dan hasil tes keluar 5 hari kemudian dan dinyatakan saya positif. Mas Jody, apa yang ada di pikiran Mas Jody ketika pertama kali didiagnosa positif COVID-19, Mas? Terus terang sih kaget ya, tapi yang paling pertama saya pikirkan adalah pada saat itu keluarga sih, karena begitu saya pulang dari Jakarta kan saya di rumah dulu. Jadi yang bikin saya nggak tenang sebenarnya keluarga. Saya langsung telepon keluarga, saya telepon semua teman-teman yang pernah kontak sama saya di hari Sabtu dan Minggunya. Terus saya ceritakan ke Dinas Kesehatan semua kronologi perjalanan saya, dan alhamdulillah si Dinas Kesehatan ini melakukan tracing dengan sangat cepat dan tanggap, sehingga teman-teman semua serta keluarga dilakukan swab test dan menunggu hasilnya sekitar 7 hari dan alhamdulillah mereka semua negatif. Jadi benar-benar saya aja yang kena positif. Pada saat pertama kali Anda mendengar bahwa Anda positif COVID-19, Anda bagaimana menjelaskannya kepada keluarga, Mas? Eee, saya berusaha untuk membuat mereka tenang. Memang saya sendiri sebenarnya sudah ya down ya, sangat down, tapi saya berusaha kelihatan kuat karena yang saya rasakan di badan saya sendiri itu hanya batuk pilek biasa, sama sekali tidak ada bedanya dengan batuk pilek biasa. Mungkin gejalanya akan beda-beda di setiap orang, tapi alhamdulillah di saya sih seperti itu dan dokter juga visit setiap hari bilang keadaannya Mas Jody sih sepertinya sehat, gejalanya cuma ringan, insya Allah sih sembuh sendirinya katanya. Tinggal jaga makanan, tidur harus cukup, minum yang banyak. Sedangkan pada saat positif sendiri saya cuma di rumah sakit tidak dia kasih obat spesial karena memang tidak ada obatnya kan ya. Jadi cuma dikasih suplemen daya tahan tubuh. Terus ya saya melakukan olahraga kecil, ya olahraga ringan. Udah dan tinggal menunggu waktu aja, habis itu menunggu swab testnya sampai 2 kali negatif baru saya bisa dibilang sembuh. Berarti pada saat Mas Jody diketahui positif COVID-19, ini apakah langsung dijemput dari tim medis atau Mas Jody berinisiatif langsung datang ke rumah sakit untuk melakukan isolasi ataupun perawatan, Mas? Iya, jadi pas hari Senin itu kan memang saya sendiri langsung ke rumah sakit. Nah, pada saat itu kan saya langsung di swab test, habis di swab test itu saya langsung diisolasi. Karena waktu itu di Balikpapan begitu saya ada riwayat dari daerah terjangkit, langsung diisolasi dulu aja walaupun hasilnya belum keluar. Jadi selama saya menunggu hasil itu saya udah di rumah sakit diisolasi. Perawatannya seperti apa, Mas? Tadi Mas Jody sempat katakan bahwa tidak ada obat secara khusus, lalu Mhm, seperti apa perawatan yang diterima oleh Mas Jody mhm. ini perharinya, sehari-harinya? Sehari-harinya cuma dianterin karena saya ada batuk pilek mungkin ya. Jadi ada batuk pilek cuma ada obat tambahan batuk pilek, tapi pada saat pilek saya udah hilang di hari keempat, saya cuma mendapat obat batuk dan sekarang juga batuk saya sudah hilang. Cuma dikasih suplemen daya tahan tubuh dan vitamin C pun juga saya dikasihnya melalui buah sih. Jadi makannya lengkap, tinggi protein.
buahnya banyak, jadi dikasih apel pada saat siang dan jeruk mungkin malam gitu, dan selalu 2 buah setiap harinya. Dan saya ya hanya melakukan anjuran dokter, kalau disuruh habisin ya saya habisin. Terus olahraga ringan, paling saya juga seperti mungkin sedikit push up, sit up gitu-gitu aja. Sama tidur yang cukup. Udah, itu aja. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk tubuh Mas Jody sendiri ini termasuk kuat ya, dan untuk gejalanya sendiri berarti yang Mas Jody rasakan selama isolasi ini hanya batuk dan pilek, Mas? Iya, betul. Lalu Mas, apakah ada instruksi khusus dari dokter untuk meningkatkan imunitas tubuh Mas Jody? Hmm, nggak ada, mungkin mereka selalu melihat kita dari CCTV ya, jadi kayaknya dia sudah melihat saya sudah melakukan yang terbaik di kamar gitu. Saya juga sudah berdoa, saya kan makannya selalu habis, terus obat selalu saya minum, terus saya juga olahraganya rutin. Udah gitu saya juga tentunya ikhtiar kita jalankan sebagai manusia, tapi tentunya juga tawakal juga harus kita jalankan. Jadi kita juga jangan lupa untuk terus berdoa. Dan itu saja yang saya lakukan. Mas Jody, apa yang membuat Anda optimis bisa sembuh dari COVID-19, Mas? Eh, saya berbaik sangka kepada Allah, karena saya pikir kalau Allah yang memberikan ini penyakit kepada saya, insya Allah Allah juga yang hanya bisa sembuhkan. Jadi itu saja sih. Dan gitu saya cuma motivasi saya juga dari semua tenaga kerja kesehatan di rumah sakit di Balikpapan ini, setiap masuk visit pakai APD gitu yang panas gitu ya, mereka tetap senyum, bilang selamat pagi Bang Jody gitu. Udah gitu mereka juga suka bercanda, senda gurau, senyumannya tuh ikhlas gitu. Jadi itu membuat kita ngerasa bahwa kita ini berjuangnya bersama-sama gitu, pasien maupun tenaga kerja kesehatan gitu. Jadi saya rasa sangat banyak support lah, terutama juga keluarga yang selalu chatting setiap hari dengan teman-teman, juga memberikan doa dan dukungan. Baik Mas Jody, ini kami mendapatkan pertanyaan interaktif dari Oke. Marlin dengan nomor telepon 089969 sekian sekian sekian. Mas Jody, ini apa tips dari Mas agar tidak down atau stres ketika didiagnosa positif? Eh, saya sih kegiatan sehari-hari memang matiin TV. Itu sangat penting menurut saya. Jadi kalau di luar kita harus social distancing, tapi kalau saya waktu isolasi saya harus social media distancing gitu. Jadi saya nggak nonton TV, saya mengurangi sosial media, saya hanya berkomunikasi dengan teman-teman dan teman-teman dekat dan keluarga. Lalu saya juga membaca buku, ya berusaha untuk mengalihkan pikiran gitu. Dan percaya sama dokter, apa yang kata dokter itu saya lakukan, itu saja. Baik Mas, ini ada pertanyaan lagi selain dari Marlin, ini ada Asri di 08134545 sekian sekian sekian. Mas Jody, kalau saya bergejala batuk pilek, apa yang harus saya lakukan? Kan belum tentu itu karena COVID-19 atau corona. Nah ini bagaimana Mas? Nah, ini juga saya mungkin atas pemikiran saya sendiri ya, saya juga nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi kalau menurut saya sih, melihat keadaan di rumah sakit saat ini di Balikpapan juga, dari semua yang masuk kemarin angkatan saya ada 5 orang waktu itu positif di Balikpapan. Itu semua gejalanya seperti saya. Alhamdulillah semuanya sehat selama masa isolasi. Dan 3 sekarang sudah sembuh, tinggal 2 lagi. Insya Allah mungkin mereka menyusul 2 hari lagi sembuh gitu. Dari situ saya bisa melihat bahwa mungkin yang membutuhkan rumah sakit ini adalah orang-orang yang lebih kritis gitu. Jadi ketika kita ada batuk dan pilek, asumsi saja kita positif, lalu kita kontrol diri kita sendiri, fokus ke diri kita sendiri, nggak usah urusan orang lain. Kita lakukan apa yang terbaik buat diri kita, yaitu isolasi sendiri, makan yang benar, olahraga yang ringan, minum yang banyak, dan vitamin, dan tidur yang cukup. Udah, itu saja sih kata saya, menurut saya. Baik Mas Jadi Jody, baik. menunggu hasil tesnya pun juga lama gitu, jadi ya. Oke, Mas Jody, ini ada pertanyaan terakhir dari Rizky di 08137177 sekian 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 sekian. Mas Jody, apa sih yang dirasakan sebagai pasien COVID-19? Hmm, campur aduk ya, sedih awalnya, sangat down. Saya karena kan kita sama sekali waktu itu belum tahu banyak tentang virus ini gitu. Jadi semua pikiran buruk tuh datang tuh pada saat itu. Tapi ketika dokter menjelaskan bahwa sebenarnya dari semua yang terjangkit COVID ini juga 80%-nya gejalanya ringan dan insya Allah sembuh sendiri gitu. Di situ saya juga ya udah, akhirnya saya berusaha untuk memotivasi diri sendiri
untuk fokus di kesembuhan saya. Jadi menjalani pola hidup sehat dan bersih itu aja setiap hari. Baik Mas Yori, pertanyaan terakhir. Ini kira-kira ada tips atau saran nggak untuk masyarakat untuk menanggapi ataupun menanggulangi virus COVID-19 yang saat ini nih semakin merebak di masyarakat, Mas? Nah, ini juga salah satu yang saya lupa cerita ya. Menurut saya ketika saya terjangkit virus ini, saya rasa tekanan sosial adalah yang paling berat buat saya dan keluarga gitu. Padahal keluarga saya juga mungkin sudah di swab test dan hasilnya negatif, tapi tetap mungkin banyak masyarakat yang resah kan karena takut mungkin informasi yang mereka dapatkan mungkin belum lengkap gitu. Jadi menurut saya justru ketika ada pasien ODP, PDP ataupun yang positif, justru kita harus sebenarnya bahu-membahu saling support dan saling membantu sesama sih. Menurut saya di sini kayaknya kemanusiaan kita sangat diuji gitu sebagai suatu negara yang baik gitu menurut saya. Jadi kita yang terjangkit sendiri pun sebenarnya tidak akan mau menularkan gitu. Mana mungkin sih kita yang udah terjangkit mau menularkan ke orang lain, kan nggak mungkin. Jadi kita akan fokus ke diri kita, begitu juga seharusnya semua warga sekitar fokus aja ke diri masing-masing dan melakukan anjuran pemerintah yaitu isolasi di rumah masing-masing. Berarti saran dari Mas Yori adalah tetap di rumah ya Mas ya dan menjaga Ya, physical distancing. Baik, terima ya. kasih banyak atas waktunya Mas Yori penyintas COVID-19 dan semoga Anda dan keluarga tetap sehat. Oke, makasih Mbak Rista.